Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Puji syukur kita panjatkan kepada Zat yang Maha Luhur yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga malam hari ini kita melaksanakan sholat tarawih insyaallah berjamaah yang ke-11, ada yang 11 semua ya, sama yang ke-11, dan insyaallah 20 hari lagi kita lebaran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada yang pengen cepet, ada yang pengen tidak cepet. Betul. Kita masuk yang mana nih? Kalau kita pengen cepet, berarti kita manusia biasa. Kalau kita pengen gak cepet, berarti kita imannya tambah. Nah, kira-kira begitu ya. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi yang akhlaknya adalah Al-Quran Al-Karim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Hadirin jemaah, para ibu, para bapak, adik-adik yang dimuliakan Allah. Kita ini berpuasa. Kalau kita berpuasa, maka kita ini adalah orang yang beriman. Betul nggak? Kenapa beriman? Karena Allah memanggilnya hanya orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang beriman. Jadi kalau kita berpuasa, maka kita itu pasti beriman. Itu. Kalau kita tidak puasa, tidak beriman. Ya kira-kira begitu. Dan ternyata ibadah yang paling banyak dilakukan umat Islam puasa. Bahkan kalau kita nonton sosmed, banyak yang tidak muslim pun ikut ambil takjil. Betul. Di sini ada nggak Ustaz? Memang daya tarik puasa ini luar biasa. Bahkan saudara-saudara kita yang ingin sehat sekarang itu pada puasa. Namanya apa? Intermittent ya. Bayangkan umat Islam gak usah intermittent, puasa aja sepanjang tahun, pasti sehat, pasti itu. Hadirin jamaah yang berbahagia, kebetulan kami punya kolega setiap hari puasa, ada 2 orang, ada 2 ustadz ini serius, setiap hari puasa. Kecuali di hari yang diharamkan oleh Allah, Lebaran beliau enggak. Kalau hari-hari biasa, walaupun ada acara di hotel yang kalau pagi sarapannya enak-enak, beliau tetap puasa. Dan yang saya amati, beliau hampir tidak pernah sakit, beliau sehat. Luar biasa ya puasa. Hadirin jemaah yang berbahagia. Jadi orang yang berpuasa itu pasti beriman.
Cuma di dalam satu hadis dikatakan begini, matsalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an kamatsalil atrujah. Perumpamaan mukmin yang membaca Al-Qur'an itu bagaikan jeruk, buah jeruk. Ta'muha thayyib wa rihuha thayyib. Rasanya enak, baunya wangi. Mungkin kalau dulu udah ada durian, Rasulullah bilangnya kamasali duren. Rasanya enak, baunya enak, baunya wangi, mungkin menyengat, enak. Itu orang yang berpuasa baca Quran itu bagaikan gitu, duren, mangga, itu banyak yang enak, wangi. Lalu kalau orang puasa beriman tetapi tidak membaca Al-Quran, kamasalit tamroh, dia bagaikan kurma, rasanya enak, tidak ada baunya. Pernah mencium kurma, ada wanginya enggak? Tidak ada. Betul. Nah, hati-hati, khawatirnya kita manis tapi enggak wangi, kan enggak enak. Gitu ya. Ibu-ibu cakep tapi enggak wangi, ya enggak enak. Bapak-bapak cakep tapi enggak wangi, belum mandi berarti ya, enggak enak. Yang ketiga, munafik. Orang munafik membaca Al-Quran, dia tidak puasa, baca Quran. Itu bagaikan bunga, wangi tapi dicicipin pahit. Coba aja bunga mawar kita cicip, enak nggak? Enggak, tapi wanginya semerbak. Nah itu kalau ada pelaminan di situ banyak bunga-bunga, jangan dimakan bunga itu, meskipun wangi. Yang terakhir, perumpamaan orang munafik yang tidak baca Quran itu bagaikan buah pare, wanginya enggak ada, rasanya pahit. Ini nanti anak muda protes, lah Ustaz, kan pare itu sehat. Kita tidak sedang bahas sehat tidaknya, yang kita bahas wangi dan rasanya. Itu. Jadi kalau kita ini berpuasa, kalau kita ini bersedekah, bulan Ramadan kita zakat, bulan Ramadan kita iktikaf, bulan Ramadan kita sholat tarawih, maka tidak afdol kalau kita tidak membaca Al-Quran. Hadirin jamaah yang berbahagia, ada 3 poin yang bisa disampaikan berkaitan dengan Al-Quran. Pertama, Al-Quran turun di bulan Ramadan. Makanya kita sering mengadakan nuzulul Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di antaranya kenapa bulan Ramadan itu bulan yang betul-betul dicintai oleh Allah, bulan yang betul-betul mulia. Ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang Ramadan, bulan penuh berkah. Kenapa? Karena di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Bapak Ibu pernah ketemu artis? Pernah ya? Sering dipoto, minta foto kan? Kadang-kadang. Atau ketemu ulama, dipoto juga? Kadang-kadang. Kenapa kita minta dipoto? Lalu kita tempel di sosmed, di Instagram, di Facebook. Kenapa?
Karena yang bareng dengan kita ini orang yang dianggap punya pengaruh. Kenapa bulan Ramadan itu berkah? Karena diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Maka sayang sekali kalau seandainya kita tidak membaca Al-Qur'an. Sudah berapa juz? Jangan juz ya. Ada teman saya bilang udah berapa juz? Kalau juz ya juz Al-Bukhari, juz. Nah, jangan salah baca ya. Ustaz, saya udah 1 juz. Ya kalau juz Al-Bukhari, juz korma, juz mangga ya. Juz. Nah, ada lagi yang salah lagi baca. Ustaz sudah berapa juz? Nah, bukan juz. Nah, jim selanjutnya zai. Hadirin jamaah yang berbahagia, itu yang pertama. Bulan Ramadan ini mulia karena Al-Qur'an. Kalau kita ingin mulia, dekati Quran. Kalau kita ingin mulia, hafalkan Al-Qur'an. Saya terus terang belum menemukan orang yang hafal Al-Qur'an kehidupannya sengsara dalam berbagai aspek apapun. Belum pernah. Insya Allah kalau Bapak Ibu sudah berkah, tambah dengan Al-Quran, semakin berkah. Itu jamin. Itu dijamin. Kalau saat ini jabatan Bapak Ibu sudah tinggi, tambah dengan Al-Quran, semakin tinggi lagi. Kalau hari ini keluarganya damai, tambah dengan Al-Quran, insya Allah bertambah damai. Hadirin jamaah yang berbahagia. Yang kedua, setiap huruf dalam Al-Quran itu bernilai pahala. Kalau kita baca koran dapat pahala enggak? Pagi-pagi baca koran, baca berita online dapat pahala enggak? Enggak ada yang berani jawab ya. Dapat. Cuma pahala membaca sedikit pahala. Kalau membaca Al-Quran 1 huruf 10. Bayangkan 1 huruf 10. Misalnya saya baca ya ayyuhalladzina amanu, berapa huruf? Ya ayyuha, ya 1 ditambah panjang 2, hamzah, ya-nya 2 lagi. Oh, banyak sekali. Barang siapa membaca Al-Quran 1 huruf dapat 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan itu pahalanya 10 kali lipat. Jangan kamu katakan bahwa ya ayyuha itu 1 huruf, alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Luar biasa. Itu yang kedua ya. Jadi membaca Al-Quran ini luar biasa. Bahkan dalam Al-Quran ada 1 ayat yang bicara begini. Di antara pekerjaan yang tidak pernah rugi, itu diantaranya adalah membaca Al-Quran. Innal ladzina yasluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnakum lan tabur. Itu tidak akan rugi. Kalau yang lain bisa rugi. Bapak Ibu nyalon jadi caleg bisa rugi, bisa jadi bisa enggak, ya kan? Tapi kalau baca Quran itu pasti untung. Sholat pasti untung. Berinfak pasti untung. Jadi manfaatkanlah kesempatan kita untuk membaca Al-Quran. Yang terakhir hadirin jamaah yang berbahagia, membaca Al-Quran harus tartil dan kalau bisa memahaminya. Kalau tartil itu seperti ustaduna, ustad kita semua, guru kita semua nih, bacaannya indah ya. Bacaannya sangat luar biasa. Itu tartil seperti itu. Tartil itu bacaannya tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Jangan kayak yang di Jawa Timur itu ada ya. Orang-orang dolin. Betul, pernah lihat itu. Imam sholat taraweh 23 rakaat 10 menit, pernah lihat.
Bismillahirrahmanirrahim dolin, mana alhamdulillahirabbil alamin. Itu tidak tartil. Mohon maaf, kita sampaikan yang begitu tidak tartil. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Yang kedua, kalau sudah tartil, fahami kata per kata. Kalau memungkinkan, Bapak Ibu hafalkan ayat-ayat itu. Kalau saya menyarankan Bapak Ibu sering kena macet ya, daripada ngeliatin plat nomor depan kita kan, plat nomor ini B Jakarta misalnya, nggak usah, mendingan ngapalin ayat-ayat aja, ngapain ayat-ayat Al-Quran. Insya Allah buktikan, kalau kita menghafal ayat-ayat Al-Quran, insya Allah hidup kita akan bertambah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau menurut saya level membaca Al-Quran itu harus mulai menghafal. Jadi jangan hanya membaca, tetapi pahami dan juga hafalkan sedikit demi sedikit. Misalnya mulai dari ayat-ayat Ramadan aja. Coba dites nih para jamaah ya. Uhilla lakum lailatas siyami. Coba. Rafathu ila nisaikum. Terus. Nah, coba satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Apa enggak? Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekarang ayat Ramadan cuma ada 6 ayat. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Terus? Belum pada hafal ya. Nanti ini PR kita ya. PR ya. Insya Allah berkah. Kalau kita baca Quran, memahami Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, insya Allah hidup kita penuh dengan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita semua adalah orang yang ahli Al-Quran. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.